riesce niyo. Honestly, but the tea? Those are Zurab's men. Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Film kembali dimulai dengan memperlihatkan scene sebelumnya, di mana Tyler terluka parah dan jatuh ke sungai. Akhirnya ia bisa diselamatkan oleh timnya ketika telah terapung di bibir sungai. Ia pun langsung dibawa dan dirawat di Dubai. Dengan keadaan parah dan koma selama 8 bulan, akhirnya peran utama kita bisa melewati masa-masa itu. Dan tidak perlu waktu lama, ia pun melakukan berbagai terapi agar bisa kembali hidup normal. Untung saja ada adiknya yang bernama Yas dan rekannya yang bernama Nick yang menemani semua itu. Shin pun berpindah ke negara Georgia. Kita diperkenalkan oleh pemimpin gangster Nagazi, gangster terbesar di negara itu, yang bernama Zurab. Kali ini ia mendapatkan info bahwa masa tahanan adiknya diperpanjang selama 10 tahun. Mendengar info itu, Zurab yang memiliki koneksi pada pemerintahan meminta gubernur menemuinya. Tidak hanya itu, ia pun meminta hukuman adiknya diringankan. Namun ini semua terjadi karena kesalahan adiknya sendiri yang telah membunuh rekan dalam selnya. Mendengar jawaban itu, ia pun langsung mengirim gubernur itu ke liang lahat yang telah disiapkan. Kembali ke Tyler. Rupanya Nick dan Yas telah menyiapkan sebuah gubuk damai di pinggir danau. Hari-harinya pun diiringi kedamaian yang ditemani oleh hewan-hewan peliharaannya. Hingga di suatu hari, Tyler didatangi oleh orang misterius. Dan tiba-tiba ia diminta menjalankan misi untuk menyelamatkan seseorang. Tyler yang sadar akan dirinya pun menolak. Namun ketika mendengar yang meminta bantuannya adalah mantan istrinya, Tyler pun langsung menyetujuinya. Mantan istri Tyler yang bernama Mia meminta Tyler untuk menyelamatkan adiknya dari dalam lapas yang bernama Ketevan dan 2 anak adiknya yang bernama Sandro dan Nina. Ternyata Ketevan adalah istri dari David, adik kandung Zurab. Dengan kekuatannya, David dan Zurab melobi para anggota dewan dan kepala lapas untuk diizinkan membawa keluarganya masuk ke dalam lapas, dengan alasan agar tetap aman dari incaran para musuh-musuhnya. Ketevan sendiri sangat tertekan akan permintaan suaminya itu, apalagi mengorbankan masa depan anak-anaknya. Ia pun akhirnya meminta bantuan Mia. Kembali pada Tyler yang menyetujui itu, ia pun meminta bantuan Yas dan Nick. Dan ia pun langsung memulai latihan fisik yang keras agar ia bisa senormal dan semaksimal mungkin. Dan misi pun dimulai. Dengan menggunakan orang dalam, Nick melobi penjaga. Namun Tyler hanya diberi waktu 5 menit untuk masuk ke dalam lapas. Ketika Tyler telah menemukan Ketevan dan 2 anaknya, ia pun dengan hati-hati mencoba keluar. Namun siapa sangka salah satu anak buah David menyadari dan memanggil seluruh anggota. Untung saja Tyler bisa mengatasi itu semua untuk sementara. Tyler pun diarahkan ke jalan rahasia. Ia pun mengeluarkan Sandro dan Nina dari lorong. Dan ketika Ketevan akan dikeluarkan, tiba-tiba David datang. David yang murka akan ini semua langsung menghajar Tyler. Namun di tengah pertarungan, Tyler dibantu oleh Ketevan dan alhasil nyawa David langsung terbang ke kayangan.
Karena hal itu, waktu 5 menit telah berlalu dan keadaan Nick tidak memungkinkan karena adu tembak dengan petugas lapas. Akhirnya mereka pun berjanjian bertemu di pos Charlie. Situasi di tengah lapas sangatlah kacau di mana para napi bentrok bersama sipir. Ketika tim Nick telah berhasil menjemput Tyler, usaha mereka pun tidak berhenti. Lantaran di luar mereka harus berhadapan dengan para anggota Nagazi. Para anggota dikerahkan dengan segenap senjata yang mumpuni, tapi skill tentara bayaran tidak bisa dianggap remeh. Dalam proses pelarian, Nina malah tertembak di bagian lengan. Mau tidak mau, mereka pun mengobatinya terlebih dahulu agar tidak kehabisan darah. Mereka pun telah masuk ke dalam markas yang berada di dalam pabrik. Dengan cepat, mereka langsung pergi ke dalam kereta yang telah disiapkan. Pihak Nagazi masih saja tidak membiarkan mereka kabur dengan mudah. Dari helikopter, mereka pun menyerang bagian belakang, samping, hingga ruang kendali. Alhasil, kereta pun mengalami remblong. Dan akhirnya kecelakaan pun terjadi. Untung saja Tyler dan yang lainnya selamat. Dan ketika mereka telah keluar dari kereta, Sandro menanyakan di mana ayahnya. Dari perbincangan singkat, akhirnya ia menyadari bahwa ayahnya telah mati karena dibunuh oleh Tyler. Ia pun murka dan memukuli Tyler tanpa tahu bahwa ayahnya adalah orang yang sangat jahat. Di lain sisi, Zurab mengetahui penyebab kematian David. Ia pun sangat sedih dan marah lantaran David adalah keluarganya satu-satunya. Ia pun mengumpulkan seluruh petinggi gangster Nagazi untuk menyelidiki dan menangkap siapa pembunuh adiknya tersebut. Scene pun berpindah di mana Tyler dan yang lainnya telah berhasil kabur dan pergi menuju markas. Sandro sendiri masih sangat marah karena sosok ayah yang ia kagumi telah dibunuh. Ia pun diam-diam menelpon Zurab dan memberitahu kemana ia akan pergi. Dan tidak butuh waktu lama, Zurab dan yang lain datang dan mengepung gedung itu. Dalam situasi ini, Sandro malah lari mendekati di mana Zurab berada. Ia mengetahui hal itu pun mengejarnya. Yang lain pun mencoba mencari jalan keluar. Dalam keadaan yang tidak terkendali, tembakan pun berhamburan ke sana kemari dan akhirnya Nick menerima hantaman RPG ketika mendekati Yas. Pada dasarnya mereka hanya bisa melawan. Terlihat begitu banyak musuh membuat Tyler dan kawan-kawan tidak kuasa untuk lari dan hanya bisa berujung menghadapi. Di saat genting seperti ini, mereka mencoba berupaya merebut helikopter Zurab. Namun sayangnya, para musuh telah menunggu kedatangan mereka dan begitu juga pemimpin mereka. Mereka pun kembali baku hantam hingga Yas terluka parah. Di waktu yang sama, Nick pun terbanting. Ia pun pingsan dan akan terjatuh dari atap gedung. Tyler yang mengetahui hal itu berupaya menyelamatkannya. Namun sayangnya Zurab datang dalam keadaan tersebut. Zurab pun menembak tangan Tyler. Terlihat Tyler masih kuat menahan. Ia pun ingin menembak Nick. Namun tiba-tiba ia malah terjatuh karena Nick telah sadar dan menembak kaca tumpuannya. Tyler melempar Nick dan memintanya untuk menjemput Ketevan dan Nina. Dan akhirnya mereka bersatu walaupun nampak Yas terluka parah. Di waktu yang sama, Tyler dan Zurab bertarung hebat.
Dan dengan kemahirannya, Tyler dapat melumpuhkan Zurab untuk beberapa saat. Dan ketika mereka akan pergi dengan helikopter, Zurab yang kembali sadar menyerang dari belakang yang menyebabkan Yas tertembak dan mati karena kehabisan darah. Sesampainya di kabin, Nick sangat sedih lantaran teman dekatnya menjadi korban. Ia hanya bisa meratapi dengan doa-doa yang berlinang air mata. Tidak lama setelah itu, Mia datang untuk menjemput adiknya. Di sini akhirnya Tyler mengungkapkan apa yang dulu ia tidak sempat ucapkan pada mantan istrinya itu. Di sini Tyler berucap jujur karena ia pergi di saat-saat seperti itu. Ya, walaupun agak telat, namun ia sangat lega karena bisa mengungkapkannya. Tidak lama setelah itu, Tyler dihubungi Zurab untuk datang menyelamatkan Sandro yang ternyata malah ia sandra. Tyler pun setuju dan datang sendiri tanpa melibatkan Nick dan yang lainnya. Sesampainya di sana, Tyler pertama-tama menghancurkan pesawat mereka agar tidak bisa pergi. Selanjutnya, ia pun menyelinap dan menumbangkan satu demi satu hingga hanya tersisa Zurab dan Sandro yang telah memakai rompi peledak. Zurab pun meminta Sandro untuk mengambil seluruh senjata di tangan Tyler. Sedangkan Tyler sendiri tidak bisa apa-apa karena tombol peledak ada di tangan Zurab. Di sisi lain, Sandro malah bimbang ketika akan menembak Tyler. Dan di saat itu pula, Nick datang menyelamatkan mereka. Namun sayang, ia terluka karena tertembak di bagian dadanya. Akhirnya Zurab dan Tyler beradu pukul satu sama lain. Zurab menggunakan segala benda di sekitarnya untuk mengalahkan Tyler. Namun sayang, Tyler mendapatkan kesempatan untuk menumbangkannya terlebih dahulu. Akhirnya perjuangan telah berakhir. Bertepatan dengan polisi datang, mereka pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di penjara, Tyler dijenguk oleh Mia yang sangat berterima kasih atas bantuannya. Ia juga mengatakan bahwa putranya tidak pernah membencinya. Walaupun di detik-detik akhir hidupnya, ia sangat bangga lantaran mempunyai ayah yang rela menyelamatkan orang lain demi bisa menghidupi mereka. Dan setelah itu, Tyler malah diantarkan keluar untuk bertemu orang yang memberinya misi. Di sini ia berkata akan membebaskan Tyler dan Nick jika bersedia bertemu dengan atasannya. Dan ia yakin pasti Tyler akan menyukai atasannya. Film pun berakhir. Dan itulah ending dari alur film Extraction 2. Jika kalian suka dan menunggu apakah ada alur cerita Extraction 3, mari tunggu saja di channel ini. Baik, channel Kapan Tidur beserta jajarannya mohon pamit. Happy nice day. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang.